Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Evator Roman Enfam. Saya merupakan dosen di Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasim Semarang. Pada kali ini saya akan memaparkan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait metode pembelajaran dalam mata kuliah sistem pengantaran obat dengan kode mata kuliah FAC 1A 7P03. Saya merupakan dosen di bidang farmaseutika dan teknologi farmasi. Deskripsi mata kuliah sistem pengantaran obat yaitu berisi tentang perbedaan sistem pengantaran obat dengan sediaan konvensional, biofarmaseutika pada sistem pengantaran obat, teori transfer massa, sistem pengantaran obat pelepasan termodifikasi, buccal dan ocular delivery, transdermal delivery, sistem nanopartikel, orally disintegrating tablet, modifikasi kristal, tablet salut enterik, prodrug, dan sistem kompleks. Kemudian obat tertarget dari berbagai organ dan juga peptida dan protein. Capaian pembelajaran pada sistem pengantaran obat, mahasiswa diharapkan mampu untuk melakukan perbedaan sistem pengantaran obat baik untuk sediaan konvensional ataupun sediaan termodifikasi, di mana capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 5 CPMK. Yang pertama, mampu mengetahui perbedaan sistem pengantaran obat dengan sediaan konvensional. CPMK kedua terkait mampu mengetahui biofarmaseutika dan dalam sistem pengantaran obat. CPMK 3 mampu mengetahui sistem pengantaran pelepasan obat termodifikasi. Kemudian CPMK 4 mampu mengetahui modifikasi kristal, dan CPMK 5 mampu mengetahui obat bertarget. Kemampuan akhir tiap tahapan pembelajaran terdiri dari 14 sub CPMK. Di antaranya adalah mampu mempelajari perbedaan sistem pengantaran obat dengan sediaan konvensional, kemudian mampu memahami biofarmaseutika pada sistem pengantaran obat, mampu memahami sistem pengantaran obat termodifikasi, dan juga mampu memahami sistem nanopartikel dan mikropartikel. Bahan kajian yang digunakan diantaranya meliputi pendahuluan perbedaan sistem pengantaran obat dengan sediaan konvensional, kemudian biofarmaseutika pada sistem pengantaran obat, teori transfer massa, sistem pengantaran obat pelepasan termodifikasi, buccal dan ocular delivery, transdermal delivery, nanopartikel, orally disintegrating tablet, modifikasi kristal, salut enterik, prodrug, sistem kompleks, dan sistem pengantaran bertarget pada berbagai organ serta peptida dan protein. Sistem pembelajaran dan metode pembelajaran mata kuliah sistem pengantaran obat dilakukan dengan tim teaching yang terdiri dari 2 dosen. Metode pembelajaran berupa ceramah dan diskusi di dalam kelas dan juga melalui platform LMS. Sistem pengantaran obat terdiri dari 14 pertemuan, 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Sistem penilaian disesuaikan dengan RPS, diantaranya terdiri dari kuis yang telah dikerjakan mahasiswa, kemudian tugas, dan juga UAS dengan bobot kuis 20%, tugas 20%, dan UAS adalah 40%. Di sini saya akan mengampu setelah UTS. Mari kita saksikan untuk video pembelajaran di dalam kelas. Silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait materi mikro dan nanopartikel, terutama dalam pengembangan sistem pengantaran obat. Gitu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk acara perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita membuka berdoa secara bersama-sama. Berdoa buat agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, sebelumnya gimana hari ini? Sehat? Semangat untuk kuliah hari ini? Alhamdulillah.
Oke, sebelum kita mulai mungkin kita absen dulu ya. Yang pertama Mas M. Subhan, Mbak Almira Ramadhani, Mas Zaki, Mas Noval. Oke, baik. Kita mulai untuk mempelajari mikro dan nanopartikel gitu ya. Nah, sebelum kita membahas terkait lebih lanjut gitu ya, mungkin saya ingin tahu terlebih dahulu teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan nano dan mikropartikel? Ada yang menjelaskan? Silakan. Saya Pak, mikro dan nanopartikel itu merupakan partikel-partikel yang ukurannya kecil-kecil. Oke, baik. Tadi ada yang menyampaikan bahwa nanopartikel, mikropartikel itu merupakan suatu yang mana dia memiliki ukuran partikel yang kecil. Nah, kalau teman-teman ketahui ya sejauh ini penggunaan nanopartikel dan mikropartikel itu biasanya digunakan untuk apa sih? Siapa? Ya, Pak. Silakan. Ini biasanya digunakan di obat-obat kosmetik. Oke, untuk kosmetik. Ada lagi? Saya Silakan. menggunakan obat-obat kanker Pak. Oke, untuk obat-obat cancer ya. Nah, mungkin perlu saya sampaikan terlebih dahulu terkait capaian pembelajaran. Baik, sebelum kita melanjutkan, mungkin perlu saya sampaikan bahwa tujuan teman-teman mengikuti mata kuliah ini yang pertama teman-teman akan mengetahui terkait perbedaan sistem penghantaran obat yang secara konvensional dan juga termodifikasi. Nah, yang termodifikasi salah satunya itu menggunakan sistem nanopartikel ataupun mikropartikel. Nah, di sini nanti akan berpengaruh terhadap bioavailabilitas, terus kemudian dari pelepasan dari obat itu sendiri. Nah, secara definisi nanopartikel itu benar tadi yang disampaikan bahwa semua partikel yang memiliki ukuran yang sangat kecil, umumnya kurang dari 1 mikro atau paling tidak range-nya antara 1 sampai 100 nano. Nah, mengapa sih harus dibuat atau digunakan dalam suatu sistem nanopartikel? Yang pertama, ketika kita menginginkan suatu target terapi tertentu gitu ya, tadi benar disampaikan terkait terapi pada pasien kanker. Nah, kita mengetahui bahwa terapi kanker itu diharapkan langsung ke dalam sel target, sehingga kita harus menyesuaikan bahwa sistem biologis dalam tubuh itu dalam ukuran nanometer. Contohnya pernah digunakan untuk pembunuhan sel kanker dan juga bisa digunakan untuk preventif terhadap anti-aging atau biasa digunakan beberapa pada produk kosmetik. Nah, kemudian kita harus tahu bahwa ada beberapa klasifikasi dari sistem nanopartikel tergantung dari ukuran yang dikehendaki. Nah, berikut adalah contoh dari sistem nanopartikel gitu ya, digunakan untuk pengobatan antifungal dari amphotericin dan beberapa kondisi infeksi karena parasit. Nah, terkait perkembangan nanopartikel di mana dikenal di tahun 2000-an itu terkait bagaimana sistem tersebut itu dikembangkan dalam suatu sistem penghantaran inhalasi, biasanya digunakan pada produk-produk inhaler ataupun aerosol gitu ya, berupa suatu koloid yang memang ditujukan terhadap sistem penghantaran inhalasi. Kemudian di tahun 2005 hingga 2010 itu sudah mulai berfokus pada aktif ingredient dari obatnya, biasanya ditujukan terhadap suatu sistem target tertentu gitu ya, ditujukan untuk terapi kanker, berarti fokusnya sudah ke dalam target sel yang akan diobati. Nah, di perkembangan di tahun 2020 hingga sekarang sudah berfokus pada molekular nanosistem, jadi sudah berfungsi terhadap targeted dari sistem tersebut.
Nah, terkait sistem nanopartikel itu ada beberapa hal yang perlu diketahui, antaranya adalah partikel size analyzer dan juga luas area, gitu ya. Yang itu nanti akan berpengaruh terhadap karakteristik fisika ataupun kimia, kemudian modifikasi dari biofarmaceutical dari masing-masing obatnya, dan juga terkait stabilitas dan kelarutan. Nah, manfaat nanopartikel yang perlu teman-teman ketahui adalah pertama, dia mampu mengeliminasi toksisitas, di mana nanopartikel itu dapat mengurangi yang sebelumnya obat itu tidak dimodifikasi dalam satu sistem nanopartikel, maka nilai toksisitasnya itu jauh semakin lebih rendah jika dibandingkan yang tidak dalam bentuk sistem nanopartikel. Nah, kemudian dalam meningkatkan efektivitas, nanopartikel itu lebih efektif terhadap pengobatan terutama pada sel target yang dikehendaki atau memang sangat tepat ya jika dibandingkan ketika kita tidak menggunakan sistem termodifikasi. Dan satu lagi ada mengurangi efek samping. Ketika kita menggunakan suatu sistem penghantaran konvensional, ada beberapa keterbatasan yang itu menjadi kendala dalam pengobatan. Sehingga ketika digunakan sistem penghantaran nanopartikel itu bisa meningkatkan efektivitas sehingga efek sampingnya itu bisa dikurangi. Nah, berikut merupakan beberapa contoh nanomedicine yang sudah dikembangkan. Yang pertama diantaranya terkait penggunaan polymer micelles ataupun liposom dan juga dendrimer. Nah, kita boleh mengenal dengan sistem SLN atau solid lipid nanopartikel, di mana SLN itu merupakan suatu lipid layer yang terdiri dari lipid padat. Lipid padat itu bisa berupa ada bauxamil, ada asam stearat, kemudian ada beberapa produk lipid padat lainnya yang mana itu dicampurkan dengan surfaktan yang memiliki ukuran pada antara 50 sampai 1000 nanometer. Nah, keuntungan dari SLN dia mampu memiliki stabilitas yang bagus sehingga dalam proses penyerapannya itu semakin besar. Ada modifikasi dari sistem SLN, diantaranya ada structure lipid carrier atau kita kenal dengan istilah NLC, dan juga ada LDC, lipid conjugate. Nah, secara visual dia bentuk SLN dan NLC hampir sama. Yang membedakan adalah bagian inti core dari sistemnya, di mana NLC itu karena terdiri dari lipid cair dan juga lipid padat, sehingga biasanya cukup banyak rongga yang kosong yang bisa digunakan untuk menjebak obat supaya bisa mampu terenkapsulasi. Nah, berikut secara visual gitu ya hasil dari pengujian lab dari sistem SLN ataupun sistem NLC. Nah, kalau teman-teman tahu gitu ya, pembuatan sistem SLN dan NLC kurang lebih sama dengan proses pemanasan dan juga proses pencampuran secara emulsifikasi gitu ya. Kita akan melelehkan terlebih dahulu lipid padatnya dicampur dengan lipid cair, dan kemudian akan terbentuk suatu struktur matriks seperti ini, dan di sela-sela itu akan disimpan oleh obatnya, akan masuk obatnya ke dalam. Dan ini adalah secara visual bentuk SLN. Ada berupa SLN ataupun NLC yang jernih, tergantung dari karakteristik masing-masing penyusun dari sistem tersebut. Nah, berikut adalah tipe-tipe SLN, gitu ya. Ada 3 tipe, ada tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Itu tergantung dari proses pembuatannya sehingga akan terbentuk sesuai dengan tipe yang mana. Kemudian berikut ada terkait tipe NLC, ya. Secara visual bisa dilihat, ya. Ketika NLC itu dia ada lipid cair yang mana dia strukturnya itu akan lebih rendah jika dibandingkan dengan SLN. Kalau NLC itu cenderung bagian yang rendah itu akan diisi oleh lipid cair yang kemudian bisa menyatu dengan obatnya sehingga terserap oleh lipid padat. Nah, bagian yang kosong-kosong ini. Nah, sedangkan
itu cenderung lebih rigid jika dibandingkan dengan NLC. Nah, berikut adalah hasil riset saya gitu ya, terkait pembuatan NLC event dengan pengujian tem gitu ya, morfologinya terlihat sangat sferis. Jadi kalau dilihat gitu ya, nanti ketika dibedah gitu ya, nanti akan muncul bentuk yang seperti ini. Nanti akan terlihat berapa banyak sih obatnya yang mampu terjebak. Nah, kita lanjutkan lagi terkait sistem liposom. Nah, sistem liposom itu terdiri dari fosfolipid bilayer. Nah, fosfolipid bilayer ini bagian yang berwarna biru. Nah, biasanya dia cenderung memiliki dua rantai, hidrofilik sama hidrofobik. Nah, bagian dalam itu adalah inti liposom. Inti liposomnya biasanya berupa fase air dari kombinasi. Nah, aplikasi liposom biasanya digunakan untuk pengantaran obat dan juga untuk kosmetik. Nah, karena dia merupakan komposisi lipid bilayer gitu ya, dalam proses pembuatan liposom itu nanti akan dikembangkan bisa lapisannya itu lebih dari satu. Jadi nanti terluarnya lagi itu juga ada lapisan lipid bilayer, nanti ada lagi. Disesuaikan dengan kebutuhan fosfolipid yang kita gunakan. Umumnya liposom itu memiliki ukuran antara 15 nano hingga 1000 nano, atau ada beberapa keterbatasan di mana untuk liposom sendiri seberapa banyak lipid bilayer yang terbentuk. Berikut adalah hasil riset saya di mana ini merupakan hasil morfologisnya gitu ya, produk liposom coenzim Q10 gitu ya, di mana ini merupakan data dia akan tersedap. Nah, yang berbentuk bulan-bulan seperti ini adalah sistem dari liposom. Baik, sudah jelas? Sudah. Jika sudah jelas, silakan buka elemennya, kita terus. Gimana tulisnya? Bisa? Bisa. Nilainya dapat berapa? 90. Ya, nanti itu buat belajar teman-teman nanti di rumah ya. Baik, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan ya, saya akhiri. Nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran pada mata kuliah sistem pengantaran obat yang telah saya buat. Semoga mahasiswa mampu untuk memahami apa yang telah disampaikan. Semangat mahasiswaku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.